Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang konkurensi dan recovery control. Pengertian konkurensi kontrol. Konkurensi kontrol atau pengontrolan konkurensi merupakan salah satu fungsi dari DBMS. Pada DBMS yang terpusat, multi-user dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Penggunaan multi-user pada DBMS berpeluang terjadinya inkonsistensi basis data, maka perlu adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi atau disebut konkurensi kontrol. Transaksi yang konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial karena idle time yang kecil. Aktivitas transaksi terbagi jadi dua, yaitu aktivitas I/O dan aktivitas CPU. Lalu response time yang lebih baik. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi dalam konkurensi. 1. Loss update atau modifikasi yang hilang. 2. Uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. 3. Inconsistent analysis atau analisa yang tidak konsisten. Loss update atau modifikasi yang hilang. Masalah operasi yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update dari pengguna lain. Seperti yang kita lihat di sini sebagai contoh, modifikasi pada T2 akan hilang karena T1 akan modifikasinya tanpa memperhatikan modifikasi dari T2 pada waktu T3. Lalu uncommitted dependency, masalah yang terjadi pada suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. Jika setelah membaca atau modifikasi data, maka akan membaca atau modifikasi data yang salah. Lalu inconsistent analysis, masalah terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai tetapi transaksi kedua pada waktu yang sama modifikasi nilai tersebut. Teknik pengontrolan konkurensi. Teknik pengontrolan konkurensi dibagi menjadi 3, yaitu locking, timestamping, dan optimistic. Locking adalah apabila suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu lock atau kunci dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi lain. Timestamping merupakan suatu identitas waktu dimulainya suatu transaksi. Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi paling duluan jika terjadi konflik. Transaksi di restart. Optimistik adalah berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit jika ada konflik transaksi di restart. Jenis kunci yang digunakan pada metode locking. 1. Kunci read S atau digunakan bersama. Jika transaksi mempunyai kunci read terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read tetapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap data tersebut. 2. Kunci write X atau eksklusif. Jika transaksi mempunyai kunci write terhadap suatu data, maka dia tidak dapat melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Contohnya di sini ada matras locking. Lalu ada deadlock. Deadlock adalah suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Teknik menangani deadlock. 1. Deadlock prevention DBMS, mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Deadlock prevention and recovery. DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenali lalu menanganinya. Ini merupakan contoh transaksi deadlock di mana adanya wait. Timestamp merupakan suatu identifikasi unik dibuat DBMS yang mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi dengan waktu sistem atau penambahan pada suatu counter logic setiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi-transaksi secara global di mana transaksi yang tertua, transaksi yang dengan timestamp terkecil mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Optimistik.
berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi. Kemudian pada saat akan dikomit diidentifikasi apakah akan ada timbul konflik. Jika ya, maka transaksi harus di rollback atau diproses ulang. Recovery control. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan. Berikut merupakan penyebab kegagalan. 1. Sistem keras atau kerusakan sistem. Akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utama. Yang kedua, media failure. Media tidak dapat membaca menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Ketiga, application software error. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Keempat, natural physical disaster. Kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain. Kelima, sabotase, kerusakan pada data fasilitas perangkat lunak yang disengaja.